Di otak, kita punya imajinasi yang gila-gilaan. Kita bisa ngebayangin diri kita jadi kaya, famous, sukses gede, liburan keliling dunia. Semua itu bisa kita ciptain di kepala dalam waktu kurang dari semenit. Tapi masalahnya, tubuh kita itu makhluk kenyamanan. Tubuh kita sukanya yang enak-enak, nyaman, nggak capek, nggak stres. Otaknya mau bikin startup unicorn, badannya minta rebahan sambil nonton series. Kenapa bisa gitu? Karena dari sononya tubuh kita itu didesain buat ngirit energi. Zaman purba, hemat energi itu penting buat bertahan hidup. Sekarang, malah jadi jebakan rebahan. Nah, banyak orang salah paham. Mereka pikir, kalau gue males berarti gue nggak cukup niat. Gue kurang motivasi nih. Padahal, motivasi itu kayak mood. Hari ini ada, besok ngilang. Nggak bisa diandelin buat jangka panjang. Yang sebenarnya kita butuh itu konsistensi. Bukan nunggu semangat baru jalan. Tapi jalan, walau lagi males, walau lagi bad mood. Konsistensi itu kayak sikat gigi. Lu sikat gigi bukan karena hari ini lu termotivasi buat punya senyum kece kan? Lu sikat gigi karena itu kebiasaan. Sama kayak ngejar mimpi. Kalau ngandelin motivasi doang capek bro. Harus bangun sistem kecil yang jalan otomatis. Terus kenapa kadang kita jadi super malas banget? Bukan karena kita bodoh. Ada beberapa alasan nih. Kurang fokus. Pikiran kita kayak komputer yang kebanyakan tab kebuka. Ada tab mau mulai bisnis, ada tab mau diet, ada tab mau belajar skill baru. Banyak banget sampai bingung akhirnya. Crash. Nggak ngapa-ngapain. Makanya, penting buat sederhanain hidup. Fokus satu atau dua hal dulu, jangan semua dikerjain barengan. Ketakutan. Kadang kita males bukan karena nggak mau sukses, tapi karena takut. Kalau gue mulai, terus gagal gimana? Kalau gue malu gimana? Akhirnya, otak cari jalan aman. Ya udah diem aja. Diem tuh nyaman, diem tuh nggak malu. Tapi diem juga nggak ngubah apa-apa. Kalau takut gagal, ingat aja. Gagal itu bagian wajib dari perjalanan. Gak ada orang sukses yang jalan lurus mulus tanpa jatuh. Alasan. Ini penyakit banyak orang ambisius. Mau ngelakuin sesuatu, tapi kepikiran. Kalau belum sempurna, gue gak mau mulai. Kalau belum ready 100%, mending nanti aja. Padahal, gak akan pernah ada momen perfect. Mau nulis buku, mau bikin channel YouTube, mau mulai usaha kecil-kecilan. Awal-awal pasti jelek. Biasa aja. Yang penting bukan sempurna, tapi maju. Dan terakhir, mindset soal malas itu sendiri. Banyak yang mikir malas konsekuensi karakter buruk. Padahal, malas itu cuma sinyal. Kayak badan lu panas pas sakit, itu tanda ada yang harus diperbaiki. Kalau lu ngerasa malas berat, tanya ke diri sendiri, apakah target gue ketinggian sampai bikin stres? Apakah gue lagi terlalu takut buat gagal? Apakah gue sebenarnya perfeksionis makanya nunda-nunda? Karena kadang, bukan kurang ambisi, tapi salah cara nangkep rasa malasnya. Oke, kita bahas soal satu kata yang sering banget disalahpahami, yaitu malas. Banyak orang mikir kalau ada orang yang malas berarti dia payah, dia nggak niat, atau dia kurang kerja keras. Bahkan kadang kita sendiri ngejudge diri kita kayak gitu. Gua kok malas banget sih, berarti gue memang orang gagal ya? Padahal, nggak segampang itu. Malas itu bukan tanda kamu bodoh. Malas itu bukan berarti kamu kurang bakat. Dan malas itu bukan bukti kamu nggak punya ambisi. Serius, malas itu kadang justru sinyal, ada sesuatu di dalam diri kamu yang butuh diperhatiin lebih dalam. Banyak banget alasan kenapa orang bisa kelihatan malas. Padahal aslinya bukan soal niat atau kemampuan. Nih, beberapa di antaranya terlalu banyak mau. Kadang lo bukannya nggak mau gerak, tapi lo bingung mulai dari mana. Mau ini, mau itu, mau A, B, C, akhirnya semua numpuk. Akhirnya, otak nge-freeze. Badan ngerasa capek duluan sebelum mulai, makanya malah jadi rebahan terus, nunda terus. Jadi mendingan diam. Ada juga yang malas gerak, karena deep down dia takut banget gagal. Takut kalau mulai terus jelek. Takut kalau usaha terus malah diketawain orang. Jadi daripada sakit hati, mendingan diem aja, main aman. Padahal diem tuh ya, diem aja, nggak kemana-mana. Nunggu semua harus sempurna. Ini penyakit halus yang sering nyamar. Banyak orang bilang, gue belum siap. Gue nunggu waktu yang pas. Padahal aslinya, dia perfeksionis. Gak mau mulai kalau belum yakin 100% sempurna. Padahal kalau nunggu sempurna terus, ya selamanya gak mulai. Kelelahan mental. Ada juga kasus di mana lu sebenarnya rajin, ambisius, kerja keras terus, tapi karena terlalu dipaksain, lu capek banget, burnout. Jadinya ya, males ngapa-ngapain. Tubuh lu kayak bilang, oh bro, stop dulu dong, gue butuh istirahat. Tapi karena lu ngerasa harus produktif terus, lu malah ngerasa bersalah waktu lagi males. Padahal kadang, rasa males itu ya tanda tubuh lu lagi minta recharge. Nah, dari semua itu pelajaran pentingnya apa? Malas itu bukan karakter tetap. Malas itu kayak alarm. Alarm buat bilang, ada yang harus dibenerin nih. Bisa jadi lu butuh nyederhanain target.
Bisa jadi lo harus ngobrol sama diri sendiri soal rasa takut. Bisa jadi lo perlu ngelatih diri buat move walau nggak sempurna. Atau bisa juga lo cuma butuh break sebentar. Jadi daripada ngebully diri sendiri gara-gara males, mending peka, tanya, kenapa gue ngerasa gini? Apa yang sebenarnya gue butuhin sekarang? Karena saat lo bisa bener-bener ngerti kenapa lo malas, lo jadi bisa ngerespon dengan lebih bijak. Dan itu jauh lebih powerful daripada maksa diri terus sambil ngerasa bersalah. Oke, jadi buat lo yang ngerasa ambisius tapi males, pertama-tama lo harus tahu satu hal penting. Lo bukan sendirian. Banyak orang yang punya impian gede, target keren, ambisi setinggi langit. Tapi giliran harus eksekusi, rasanya kayak berat banget ngangkat badan dari kasur. Normal kok. Makanya, perlu strategi khusus. Kita bukan nyari cara supaya lo berubah jadi super manusia produktif dalam sehari. Kita cari cara supaya lo tetap maju, walau pelan, walau males tetap nempel dikit-dikit. 1. Fokus ke target kecil, bukan langsung target raksasa. Ini salah satu kunci utama. Masalah banyak orang ambisius itu targetnya kegedean. Langsung mau nulis novel 300 halaman. Langsung mau punya bisnis 100 juta pertama. Ya wajar aja kalau badan lo langsung males. Otak lo udah bilang dari awal, bro ini berat banget, ntar aja deh. Makanya, kecilin target. Contoh, bukan bikin novel tapi nulis 1 paragraf hari ini. Bukan dapat 100.000 followers tapi upload 1 konten hari ini. Target kecil itu lebih gampang dimulai dan lebih gampang dibiasain. 2. Bangun sistem, jangan ngandelin motivasi. Motivasi itu kayak cuaca. Hari ini cerah, besok mendung. Kalau lo nunggu semangat baru kerja, ya kagak kelar-kelar. Yang lo butuh adalah sistem. Contoh, jam 8 pagi nulis 10 menit. Jam 7 malam ngedit video 15 menit. Bikin to-do list yang simple 1-2 tugas aja per hari. Sistem itu kayak rel kereta. Sekali lo jalan di rel, tinggal ikutin aja. Nggak perlu nanya-nanya lagi. Hari ini mau ngapain ya? 3. Ciptain lingkungan yang mendukung gerak. Lingkungan itu ngaruh parah. Kalau meja kerja berantakan, HP penuh notifikasi, YouTube autoplay jalan terus, ya males lah. Coba atur sedikit. Meja bersih, HP jauh-jauh dulu. Bikin playlist musik fokus. Timer 25 menit buat kerja. Teknik Pomodoro keren buat orang males. Bikin lingkungan lo kayak ngedorong lo buat gerak, biar malesnya nggak punya alasan kuat buat nahan lo. 4. Kasih reward kecil ke diri sendiri. Manusia itu suka hadiah. Otak kita suka ngerasa dihargai. Abis lu nulis 10 menit, kasih hadiah kecil. Misal, scrolling 5 menit, atau jajan es kopi. Reward itu bikin otak lu ngerti, kalau gue jalan, gue dapat enak nih. Akhirnya, makin lama makin mau ngelakuin kerjaannya. Fokus ke identitas, bukan cuman hasil. Ini mindset penting banget. Jangan cuma mikir gue pengen sukses, tapi mikir gue mau jadi orang yang bergerak terus. Identitas itu lebih kuat daripada motivasi.